Shalom, Shalom, Soteria, selamat berjumpa kembali dengan saya Bencana ya. Dalam acara khusus ini, Healing and Deliverance Ministry, saya singkat HDM, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan, kita boleh masuk ya dalam pelayanan ini Rabu kedua dalam tahun 2026. Saudara-saudara, ketika kita mau memasuki tahun yang baru 2026, banyak sekali ya komen-komen atau ramalan-ramalan tahun 2026. Ya macam-macam saudara ramalannya, komen-komennya. Ya kita harapkan tahun 2026 ini tahun yang membawa kita dalam kemenangan ya, ada tahun kemenangan, tahun pengharapan, tahun ini, tahun itu, banyaklah ya macam-macam. Tapi yang jelas saya sudah menyampaikan saudara-saudara, percaya atau tidak ya kita buktikan saja, kan begitu. Kalau saya yang penting kan buktinya. Selalu saya di ADM, saya selalu menyampaikan fakta-fakta bahwa firman Allah itu ya dan amin. Baginya tidak ada yang mustahil. Baginya segala sesuatu mungkin. Dia sanggup melakukan apa yang manusia tidak sanggup. Di luar akal budi kita, saudara. Sampai orang yang sepandai apapun ya tidak dapat menangkap cara kerja daripada Tuhan yang sekarang dikerjakan oleh Roh-Nya yang Maha Kudus. Roh Bapa sendiri, saudara. Roh Tuhan itu, Roh Allah, Roh Kudus. Saudara-saudara, Tuhan sudah menyampaikan ya, dan sudah saya sampaikan kepada saudara pada akhir tahun ya, tanggal 31 Desember tahun 2025. Ya, Tuhan kan menyampaikan berjaga-jagalah. Ya, dari apa? Sudah saya sampaikan ya. Dari pekerjaan iblis. Ya, tidak kelihatan saudara. Ya, tapi Tuhan menyampaikan juga, mengingatkan kepada saya mengenai api dan darah. Ditambah lagi saudara, Tuhan, air. Jadi api, darah, dan air. Dan saudara ketika memasuki tahun yang baru, apa yang sudah terjadi saudara? Ada api, darah, dan air apa tidak? Saudara, hati-hati. Kita diminta untuk berjaga-jagalah. Ya, ada yang kelihatan, fisik gitu. Tapi ada yang tidak kelihatan, tapi ini sangat berbahaya. Ya, tujuannya satu, menghancurkan, ya, membuat iman Kristus, ya, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus supaya gugur. Iman kita jadi gugur. Dan saudara tahu akibatnya, ya, bahaya besar. Tapi saudara-saudara, berjalan terus, ya. Dan saya melihat saudara-saudara dalam mata roh saya. Ya terus terang saja saudara-saudara, pelayanan saya ini adalah pelayanan roh. Kita tidak hanya melihat yang kelihatan-kelihatan saja loh saudara, kalau sudah bicara mengenai rohani. Tetapi kita banyak sekarang ini melihat dengan kacamata roh yang di dalam. Puji Tuhan saudara-saudara, saya selalu katakan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ya, Tuhan yang sudah roh, Yesus sudah roh. Sekarang dia roh saudara-saudara, bukan fisik lagi. Sama seperti dulu zamannya ketika dia masih ada di dalam dunia ini. Hanya berapa tahun saudara-saudara? 30 tahun lebih sedikit ya. Dia hanya melayani dalam 3,5 tahun, tapi luar biasa mencakupnya. Dia mengerjakan segala hal. Dia memberikan contoh kepada kita di dalam kita mengiring dia, ya, melayani dia, ya, dan menikmati yang namanya pengajaran-pengajarannya. Dan sekarang selalu diingatkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus, seorang penolong yang lain, yang dikatakan begitu, dan dia disebut Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh penguat, Parakletos, ya,
dahsyat, luar biasa, hebat, spektakuler, supranatural saya bilang saudara. Ya, Rabu yang lalu saya menyampaikan tema saya adalah pengajaran Roh Kudus supranatural, luar biasa, di luar akal budi. Kalau saudara bisa mencerna ya puji Tuhan lah ya, seperti itu. Tapi saya terus terang pada waktu saya menerima pelayanan yang namanya pelayanan kelepasan, deliverance ministry dari awal itu sudah saya sampaikan itu ya. Dan sekarang saudara-saudara, saya mau mencermati ya dari satu peristiwa yang tercatat di dalam firman Tuhan. Ya, ada satu cerita saudara-saudara yang terdapat di dalam, kalau saya ini saya bawa dalam Injil Lukas ya. Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25 kalau saudara mau baca. Tapi di sana juga terdapat juga di dalam Injil Matius ya dan Injil Markus. Peristiwa ini sudah dicatat hanya di dalam Injil Yohanes saja tidak tercatat. Tetapi ada 3 Injil yang mencatat ini dan temanya adalah angin ribut diredakan. Tapi saya tidak pakai tema itu, saudara. Tapi saya akan pakai tema nanti ini. Ya, nanti kita bahas saudara-saudara. Ya, itu zamannya Tuhan Yesus secara fisik ya. Ini deh. Tapi secara roh ini berbeda, saudara. Demikian, saudara. Ayat 22 saya baca. Tapi saya hanya membaca sampai ayat 24, saudara. Ya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu. Ini ayat sering kali saudara baca, kita dengar, disampaikan di khotbah-khotbah, sudah sering kali. Sekali lagi saya baca Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 24. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ya. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Ya, ayat ini katakan Yesus tertidur, gitu ya. Sekonyong-konyong turunlah tofan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ini ada Yesus loh dalam perahu ya. Konyong-konyong ada tofan, konyong-konyong, tiba-tiba mendadak gitu loh ya. Wah, tidak ada hujan, tidak ada angin, ibaratnya begitu. Tiba-tiba ada tofan yang hebat, saudara. Ya, di danau itu. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru, guru, kita binasa. Ketakutan yang amat sangat. Ya, ia pun bangun, lalu menghadik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Saya sampai di sini, saudara. Tadi ada kata-kata Yesus tertidur. Tema saya tertidur. Kalau saudara membaca Injil yang lain di dalam Injil Matius dan Markus itu dikatakan Yesus tidur. Tidur dan tertidur. Dalam bahasa Indonesia pengertian saya itu berbeda, saudara. Tapi ini sebenarnya manusiawi loh, saudara. Tidur maupun tertidur, manusiawi. Ya. Nah, sekarang dalam gereja juga banyak orang yang tidur atau tertidur, saya tidak tahu saudara ya. Ada khotbah, ada nyanyian mereka ya. Loh, saya lihat saudara-saudara, saya kan di belakang duduknya, jadi saya tahu. Ya, ini Yesus tertidur. Ini begini saudara ya. Tema saya tertidur. Saya mau menjawab dulu. Kalau pada waktu fisik, pada waktu itu wajar, manusiawi saudara. Tapi sekarang ini Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan dia roh. Dan sekarang Roh Kudus yang menjadi parakletos kita. Dan dia sudah dikatakan, sudah sering katakan, tapi tidak jemu-jemu. Dia dikatakan sudah berdiam di dalam diri kita. Di mana? Di hati, saudara. Dan saya katakan kita harus menyatu. Mendekat, melekat, sip, menyatu. Satu roh.
tidak terpisahkan. Ini ikatan batin yang luar biasa, saudara. Ikatan batin yang luar biasa, tidak melekat erat-erat ya. Bagus itu kata melekat. Melekat ini dikatakan ya ada melekat di dalam hati ya. Itu tapi kalau hanya melekat di luar itu bahaya, saudara. Di dalam hati kita. Di dalam hati ini ada roh kita. Roh yang datang dari Bapa. Sehingga kita menjadi hidup, bisa ngomong, bisa begini. Ini roh, saudara. Roh manusia kita. Ya kalau roh kita meninggalkan tubuh kita, kita mati, saudara. Meninggal, saudara ya. Nah, ini sekarang ini karena roh tidak pernah tidur atau tertidur, saudara. Kata-kata tertidur ini pengertian saya ada yang menyebabkan gitu ya. Kenapa kok Yesus ya manusiawi capek udah ya waktu itu bahkan dikatakan tidurnya aja di buritan, ya. Nah, ini Tuhan Yesus ada di buritan tapi sedang tidur. Nah, di sana ada murid-muridnya itu wah mayoritas nelayan, saudara ya. Wah kalau saat nelayan kemana-mana itu danau itu udah biasa dia dulu waktu itu menjala ikan, jadi udah mahir lah dia lah mengenai cuaca, semua oke aja. Nah, kini kalau saya katakan tertidur ini kadang-kadang dikatakan sesuatu yang ada yang membuat orang tertidur. Ya orang dinyanyi bisa tertidur. Ya ada yang memang capek. Ya. Nah. Kalau saya ini ada yang menyebabkan lain. Kenapa Yesus tertidur? Yesus sama sekali tidak pernah tidak diajak, tidak dilibatkan, tidak diminta masukan. Karena mereka sudah merasa mahir, pandai. Ini loh. Ya, saya bukan orang yang ahli teologi ya. Sehingga jenius, pinter tentang teologi ya. Sehingga semua dicerna dalam pikiran. Terus terang saja saya akan melayani. Kemarin sudah bilang dari pengajaran Roh Kudus pelayanan saya di ADM itu. Tanpa itu saya nggak bisa apa-apa. Ya. Ini dibuat seperti Tuhan Yesus tidak dilibatkan sama sekali. Mereka menggunakan logikanya sendiri. Semua baik. Dan Tuhan Yesus tidak pernah dilibatkan, tidak pernah diajak omong-omong. Saya ini dulu waktu masih muda ya, itu sering kan juga jaga malam ya. Ya dapat giliran jaga malam itu kalau kita diem aja, ada ngomong-ngomong itu ngantuk dah lah. Nah, jaga malamnya sampai dari ya hampir jam 12 sampai pagi dah. Itu enak-enaknya orang tidur kan. Nah, tapi kalau diajak ngomong-ngomong ya enggak sampai ngantuk, enggak tidur saudara ya. Ada guyonan, sendal bodoh gitu dengan teman-teman yang lain ya. Ini tuh aja sama sekali tidak diajak bicara, tidak dilibatkan. Ini hati-hati, Tuhan Yesus mengatakan berjaga-jagalah. Itu pengertiannya, jangan sampai kita berjaga-jaga lalu kita menggunakan kekuatan sendiri, menggunakan kepadanya sendiri, ya menggunakan akal budinya sendiri karena dia bisa, karena dia mahir tentang sesuatu itu. Ya ini khususnya mengenai nelayan di danau itu. Nah, ini Tuhan Yesus tidak diajak. Sekarang ini Roh Kudus yang ada. Dan dia ada di dalam diri kita. Kita mau belajar, saudara, terus. Ya. Firman Allah mengajarkan kita untuk berdoalah senantiasa. Berdoa itu apa? Berdoa itu berkomunikasi, bercakap-cakap, bercengkerama, ngomong-ngomong, curhat. Ya, kepada Tuhan, Roh Tuhan, Roh Kudus ini yang sudah dalam dekat sekali kemarin itu kok senantiasa ini ya terus menerus. Jadi saudara-saudara,
Kita berdoa ya, kita diajarkan banyak berdoa lah ya, berdoa. Ada doa Bapa kami, dia juga masuk kamar sendiri berdoa dengan Bapa, dia yang tersembunyi tahu dan lain sebagainya. Tapi kayak mau bicara berdoa itu terus menerus ya, berkomunikasi. Karena ini roh, nah ini loh saudara ya, beda dengan fisik saudara. Nah kalau fisik ya seperti itu, tapi ini roh. 24 jam, ya 24 jam sehari. Ingat loh, lawan kita latihan iblis itu 24 jam loh. Wah, kita kalau tidak ada kekuatan yang hebat, dahsyat, supranatural di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, habis kita dimangsa. Dan katakan seperti singa yang mengaum-ngaum itu kan lapar. Ya, hati-hati. Maka itu berjaga-jagalah itu tidak sekedar kalau ingat. Oh ingat, nggak bisa. Kita terus dapat. Di dalam segala apapun lah ya. Di dalam segala apapun, baik saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Rohani, ada sekuler, mereka pengusaha, pengerja dan lain sebagainya. Tetap terus. Ya, saya ngomong-ngomong gini loh ya. Saya berusaha. Matikan pikiran, biar roh Tuhan yang bekerja. Baik, dia sudah ada dalam hati saya, ya, dia mengalir dalam pikiran saya, dan dia mengalir dalam ucapan saya. Bahkan telinga saya buka, telinga roh, mata roh, penciuman, sehingga tidak mencium hal-hal yang lain-lain saudara. Karena saya banyak melayani orang yang mencium bau lain. Ya, ada yang tempo hari pernah dia mencium bau bunga kuburan. Tidak tahu bau kuburan apa. Dan lagi macam-macam bau menyan. Katanya gitu. Kita jangan dikuduskan penciuman kita, jangan mencium yang seperti itu. Kalau ada Roh Kudus mencium baunya Roh Kudus. Kayak apa saudara? Menyatulah. Jangan sampai Roh Kudus tanda petik tertidur di dalam hati. Kenapa? Tidak kamu manfaatkan. Tidak pernah kamu ajak diskusi. Tidak pernah kamu minta nasihatnya dia, penasihat ajaib ini. Tidak pernah kamu ajak omong-omong, kongko bicara intim menjadi sahabat karib, sampai dikatakan firman-Nya diberitahukan. Kita belajar terus. Doanya dalam monolog, dialog antar roh. Apa bisa? Kenapa? Ya kita mesti buktikan. Ini tingkatan-tingkatan tertentu harus sampai ke sana saudara. Saya katakan semua agama ada tingkatan-tingkatan tertentu. Ini kalau bicara mengenai agama, saya bicara mengenai roh. Antara roh manusia kita dan Roh Kudus sudah menyatu ini. Dan dia pimpin. Dia yang mematahkan yang di luar yang jahat-jahat itu. Bahkan tabiat-tabiat daging yang jahat dipatahkan dalam namanya. Ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu yang bekerja. Roh Kudus yang bekerja. Itu rohnya dia, roh Tuhan. Wah ini kadang-kala kita menyampaikan itu tidak mudah. Ya, nanti kita dikatakan menyembah 3 Tuhan gitu ya. Tidak bisa. Satu, Esa. Bapa itu ada di dalam Putra, ada di dalam Roh. Roh Allah. Kita. Ya, dari awal yang disebut kita berarti jamak saudara. Kalau aku itu tunggal, kita ada 3. Bapa ada di dalam Putra, ada di dalam Rohnya, yaitu Roh Kudus sendiri, Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Bapa. Sekarang dia ada di dalam diri kita. Kita pakai saudara-saudara, jangan sampai. Kenapa? Karena
ada kata-kata firman tadi, sekonyong-konyong. Siapa saja, kita sudah didiami Roh Kudus, kita sudah beriman kepada Kristus, Tuhan Yesus ada di perahu. Kenapa? Masih ada masalah. Sekonyong-konyong bahkan. Masalah itu dapat menerpa siapa saja, termasuk saya dan saudara. Dan sekonyong-konyong dapat terjadi kepada siapa saja. Karena apa? Salah satunya adalah yang terpenting, tidak melibatkan sama sekali Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kalau itu sekonyong-konyong datang, kita tetap melibatkan dia. Tuhan berikan jalan. Ya, kan malah mengatakan kemalangan orang benar banyak, loh banyak. Tetapi Tuhan akan melepaskan semua dari itu. Ada kelepasan, ada pertolongan. Kalau kita tetap menjaga terus persatuan kesatuan satu roh ini antara Roh Kudus dan roh kita ini terus menerus. Dengan cara apa? Kita ngomong-ngomong dalam hati kita. Ya, saya kalau konseling saudara ya. Ini contoh ini ya, contoh aja ya. Ini saya ingat waktu itu saya di kantor, saya ada kedatangan dua perempuan. Kebetulan yang satu cuma mengantar saja, karena saudaranya ya. Itu cerita, ya, ini orang cerita. Nah, ketika itu Roh Tuhan itu bekerja, bicara kepada saya selalu kontak saudara. Saya libatkan dalam konseling itu. Ini siapa yang dimaksud, bohong atau tidak, bisa tahu cara. Bahkan yang tidak konseling itu, yang ngantar itu, saya juga tahu saudara. Ketika dia menyampaikan, Pak, kalau saya bagaimana? Loh, saya kayak paranormal ditanya begitu. Saya bilang, saya nggak tahu. Tapi Roh Kudus bilang, 3 hari kemudian, dia akan datang kembali. Roh Kudus jangan ngomong kok sama saya, tapi saya ngomong nggak mau. Saya biarkan dia tidak apa-apa, ada pulang. Benar 3 hari kemudian dan saya tahu ada masalah terjadi. Nah kalau saya sampai menyampaikan itu, wah jangan-jangan saya dianggap paranormal, repot saudara. Nggak bisa, saya tidak bisa seperti itu. Kalau Roh Kudus tidak menggerakkan, tidak sampaikan kepada saya sesuatu, itu juga ada dalam penyakit, dalam hal apa ya, macam-macam lah. Saya itu ada kok kesaksian-kesaksian itu ada ya dalam bukunya itu. Tapi kan ada yang tidak ditulis sampai sekarang kan tidak menulis lagi. Itu ada terjadi. Itu Roh Kudus bisa bicara. Begini. Ya semua itu karena dia. Nah saya kan tidak bisa apa-apa. Saya bisa apa? Anda melihat saya kan tidak bisa apa-apa kan ya. Saya hanya yaitu mendapat didikan, pengajaran daripada Roh Kudus dalam pelayanan saya, khusus pelayanan saya. Lain-lainnya saya tidak mau ikut-ikut lah. Ya tentang wahayam teolog-teolog itu ya. Nah, saya hanya berdasarkan fakta, bukti yang nyata. Itu pelayanan saya. Jangan sampai Roh Kudus tertidur saudara-saudara. Nah, tema saya kan jangan sampai, tetap berjaga-jaga. Aktifkan 24 jam. Caranya ya saudara bisa. Karena roh itu. Saya tidak bisa menyampaikan itu karena beda-beda ya. Dalam roh saudara dan roh saya, di dalamnya itu bersekutu dengan Roh Kudus menjadi satu roh ini. Bagaimana hubungannya? Dijaga. Kita melakukan sekalian roh pernah, tapi ada gitu. Ketika Roh Kudus bekerja lagi, ya, kita yang masih hidup dalam dunia ini, sebelum kita dipanggil Bapa atau Tuhan datang kedua kali, kita benar-benar sudah menurut lurus, tetap jalan firman-Nya, taat kepada Roh Kudus, dengar-dengaran kepada Dia, bercakap-cakap dengan Dia, libatkan Dia terus dalam segala hal, mau pelayanan rohani maupun pekerjaan sekuler dan lain sebagainya, semuanya kalau diputuskan sendiri
Belum saudara melakukan dosa datang. Omong-omong, ya tidak kadang-kala di jalan, mau naik sepeda, mau naik motor, ya kita tetap awas, tapi roh ini bergerak terus ngomong-ngomong sama Roh Kudus di mobil ya segala macam. Saya sering itu, saudara, kalau di mobil saya ya menjauhkan dari intimidasi jalan ini loh, saudara. Tahu enggak, di jalan raya itu wah ruwet, hati-hati, berjaga-jagalah. Itu yang disampaikan tahun 2026. Bukan saja yang tidak kelihatan, yang kelihatan. Tuhan mengatakan api dan darah dan air. Bagaimana? Dan bahkan jauh sebelum ya ada macam-macam itu, ada COVID sudah ya. Waktu itu tengah-tengah setelah mereda itu, Roh Kudus juga bicara sama saya satu saat. Ya, saya tidak tahu karena satu saat akan terjadi seperti itu. Tapi tidak tahu itu berupa virus atau hal apa. Hati-hati saudara-saudara, berjaga-jagalah. Ya, kita ini rapuh, sekonyong-konyong, berhati-hati. Saya sudah mengalami ini beberapa kali, saudara. Sekonyong-konyong ini, tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi saya kontak dengan Roh Kudus, Roh Bapa. Saya bersatu dengan Dia. Dan pelayanan saya, dalam konseling saya, dalam WA saya, YouTube saya ini, saya kontak Dia. Supaya Roh Kudus berhembus, mengalir. Sekarang, ya, ialah saudara sadar. Libatkan terus. Jangan sampai Roh Kudus tertidur. Hati-hati dunia ini. Dengan kata-kata juga, tiba-tiba sekonyong-konyong. Itu kalau sekonyong-konyong wah dapat rezeki nomplak. Tapi sekonyong-konyong ini topan badai. Sampai dari guru kita bila selalu. Salah siapa? Ada Yesus. Oh ada, saudara anak Tuhan, orang percaya. Ya, tapi bisa kan terjadi. Jangan sampai Roh Kudus, Roh Allah ini tertidur. Dia ada di dalam hati kita. Sudah menyatu. Sekarang biarlah dia sebagai Raja di dalam hatimu. Sebagai pembimbing, pemimpin mutlak. Karena itu sudah difirmankan. Dan memang terjadi, sudah benar dan nyata bukti. Saya berani membuktikan itu kan. Nah, haleluya. Mari saudara-saudara. Saya mau pakai tetap pengurapan. Saudara yang mau, ya, pakai minyak, semua minyak, tidak ada alkoholnya. Dan saya mau doakan, saya mau kuduskan minyakmu. Ayo pegang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus pegang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak yang belum didoakan itu Tuhan. Minyak tanpa harus sekarang kau kuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga minyak menjadi kudus dan Roh Kudus akan bekerja. Sekarang saudara urapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah. Saudara pakai, ya, apa kebutuhanmu. Ya, saudara, ini loh Roh Kudus diaktifkan. Ya, dari urapi itu simbol Roh Kudus dan itu perintah Tuhan sendiri kok. Supaya Roh Kudus hidup benar-benar di dalam hati kita. Hatimu, hatiku, hati saudara semuanya. Supaya dia ikut bertindak dalam tahun 2026. Sehingga saya mengatakan tahun ini tahun kemenangan terjadi. Tahun pengharapan terjadi. Saudara pada tahun pemulihan terjadi. Ini saudara, tapi tetap berjaga-jagalah. Karena Tuhan berpesan seperti itu. Waspada, musuhmu itu bukan manusia yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Bahaya benar itu. Punya power, punya kekuatan, kuasa. Ya, dari Lucifer. Ini saudara-saudara, mari hembuskan rohmu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah dia. Biarkan rohmu yang Maha Kudus itu benar-benar hidup, bekerja di dalam hati kami Tuhan, hati mereka. Dihidupkan mereka benar-benar Tuhan, selalu ada kontak. Dan kontak itu kontak batin yang benar-benar terikat. Melebihi daripada sepasang suami istri yang ada dalam dunia ini. Lebih daripada itu, jauh. Ya Tuhan, Engkau lah
mempelai pria, untuk kami sebagai mempelai wanita, Tuhan. Satu saat Engkau akan jemput kami dengan tidak bercacat cerah, karena Roh Kudus sudah bekerja dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, hembuskan Roh Kudus Tuhan, berikan mereka Tuhan kemudahan-kemudahan, pemulihan, kesembuhan, kesehatan, dan berkati hidupnya, pekerjaan keuangan mereka Tuhan. Tuhan, buat mereka itu menjadi happy Tuhan. Di dalam tahun 2026 ini, bersama Roh Kudus, meskipun ada hal-hal di mana itu akan terjadi, tapi ketika Roh Kudus ada di dalam hati kami semua ini Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan. Kalau kami ada kekuatan, ada kuasa daripadamu Tuhan, kami boleh dimenangkan dalam segala hal, dalam menghadapi apapun yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Tuhan, mari Roh Kudus berkaryalah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjamah yang sakit, sakitnya disembuhkan dimanapun engkau berada. Roh Kudus yang bekerja, engkau akan dipulihkan rumah tanggamu, pekerjaan akan diberkati luar biasa. Apapun yang kau kerjakan, hamba tidak tahu, tapi engkau akan mengerjakan Tuhan. Dan di luar akal budi, ketika engkau memberikan mereka berkat yang luar biasa atas mereka, dan Tuhan akan menolong mereka dalam hutang piutang mereka, diberi solusi yang baik, aset-asetnya terjual, dan dengan mudah mereka menjual aset itu karena ada Roh Kudus melibatkan engkau Tuhan. Tidak ditinggal diam saja, tidak pernah diajak omong-omong, tidak pernah diajak bicara, tidak ada komunikasi sama sekali. Biarlah mereka belajar Tuhan, melalui pengurapan-Mu mereka disadarkan, dan firman ini Tuhan akan hidup, menghidupi mereka, menjadi rema bagi mereka, dan mereka boleh menikmati yang namanya kekuatan dan kemenangan daripadamu. Terima kasih Tuhan, hembusi Roh Kudus. Banyak mereka yang mengalami letih lesu, beban berat Tuhan, menghadapi keadaan mereka, kehidupan ini. Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan tahu, berikan mereka kelegaan. Ya, mereka datang kepadamu, mereka datang dengan sujud menyembah kepadamu, tersungkur di hadapanmu Tuhan, karena engkaulah yang patut dipuji disembah, dan engkaulah yang menjadi kekuatan bagi kami, karena engkau sudah ada dalam kami, yaitu Roh-Mu sendiri, Roh Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam diri kami. Terima kasih Bapa, kemuliaan hormat bagi nama-Mu, nama dan segala nama. Tuhan yang akan bekerja, menuntaskan segala hal yang masih mengganggu dalam pikiran mereka, dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh menikmati yang namanya sabas datang daripada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, nama dan segala nama Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus bekerja di dalam kami, dan kami boleh selalu berkomunikasi dengan Dia, melibatkan Dia terus-menerus. Berkaryalah Roh Kudus dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam segala hal yang baik engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, hamba-Mu sudah berdoa, mengucap syukur. Shalom, soteria, soteria. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sampai Rabu yang akan datang ya. Tuhan memberkati.